بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال رضي الله عنه, وقala dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala farada 'alal insani, telah mewajibkan oleh Allah 'alal insani, atas manusia, yahfaza, untuk memelihara, jawarihahu, akan anggota-anggotanya, al-insan, anggota badan, ainahu, akan matanya, al-insan, walisanahu, dan lidahnya, al-insan, wayadahu, dan akan tangannya, amma, dari sesuatu, harramallahu, yang telah mengharamkan oleh Allah. Katsirun, bermula banyak, minan nasi, dari orang-orang, la yahfazuna, tidak memelihara oleh mereka, alsinatahum, akan lidah-lidah mereka, fi hadzal zamani, dalam ini zaman, idza ghadibu, apabila marah oleh mereka, annas, atau katsirun minan nas, yasubbuna, mencaci oleh mereka, katsirun, Allah, akan Allah, yasubbuna, mencaci oleh mereka, katsirun, ad-dina, akan agama, wa ba'duhum, dan sebagian mereka, katsirun minan nas, fi halil mazhi, dalam keadaan bercanda, yakfuru, telah menjadi kafir oleh mereka, katsirun minan nas, wala yash'uru, dan tidak merasa oleh katsirun, annahu yakfuru, bahwa sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Nauzubillah. Jadi ada sebagian orang yang telah kafir tanpa sadar. Ada sebagian orang seperti itu. Masya Allah. Disinilah pentingnya orang berilmu. Karena ilmu itu, mengapa kemudian disebut dengan nur? Seseorang dengan ilmu itu, dia membawa petunjuk, dia faham mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu itu orang menjadi ahlut tamyiz, bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Nah, jadi ada sebagian orang yang dia menjadi kafir tanpa sadar. Nauzubillah. Nauzubillah. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dan lainnya mengatakan, inna minal muslimina man yakhruju minal islami min ghairi ay yaqsidal khuruja minhu. Sesungguhnya ada di antara orang-orang Islam yang ia telah keluar dari Islamnya tanpa bertujuan dia untuk keluar daripada Islam. Ada orang semacam itu. Nah, yang terbanyak adalah dengan sebab perkataan. Seperti itu tadi, mencaci maki Allah, mencaci maki agama Islam, mencaci Rasulullah, mencaci maki hukum-hukum Allah. Nauzubillah. Walaupun juga ada yang terjadi karena perbuatan, juga terjadi dengan keyakinan yang rusak. Ada sebagian orang mengaku dirinya muslim, tapi keyakinannya rusak. Tidak mentauhidkan Allah, misalkan dengan menetapkan adanya Tuhan kepada selain Allah yang berhak disembah, atau dengan menyerupakannya dengan ciptaannya, dengan mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran, berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat dan arah. Orangnya mengaku muslim, tapi keyakinannya demikian.
Ini orang bukan orang muslim. Nauzubillah. Kullu kalamin, lanjut. Kullu kalamin, bermula setiap perkataan, fihi di dalamnya, kullu kalam, istighfafun, merendahkan, bir rasuli, atau menghinakan, bir rasuli, dengan Rasulullah, au billahi, atau dengan Allah, au bi syari'atillahi, atau dengan syariat Allah, fahuwa, maka bermula dia kullu kalam kufrun, itu kekufuran. Wa man takallama, dan man takallama, bermula siapa orang takallama, berbicara, oleh man bihi, dengannya, istighfafun billahi atau bir rasuli, yakfuru, menjadi kafir dia, oleh man, law lam yaqsid, walaupun tidak bermaksud oleh man, ayatrukal islam, untuk meninggalkan Islam, wa yantaqilu, dan berpindah ila ghairihi, kepada selainnya Islam, walaupun dia tidak niat berpindah atau keluar dari Islam. Ini orang dengan istighfaf billah, pada lidahnya mengatakan cacian terhadap Allah, terhadap Rasulullah, atau agama, atau hukum-hukum Islam, maka orang menjadi kafir walaupun tidak bertujuan keluar dari Islam. Masya Allah, penting ini, makanya hati-hati ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia memikirkan akibat sebelum berbicara. Apa akibatnya? Gitu. Kebaikan atau keburukan. Jangan dipikir urusan belakangan. Kadang-kadang sebagian orang gitu. Ngomong aja dulu, urusan belakangan. Iya. Pikirin dulu kira-kira akibatnya apa sebelum berbicara, sebelum berbuat. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, fa'alaina, maka atas kita, an nahfaza, untuk memelihara oleh kita, aydiyana, akan tangan-tangan kita, wa alsinatana, dan akan lidah-lidah kita, wa qulubana, dan hati-hati kita. Ini syarat kepada 3 perkara, al-fi'l, al-qaul, sama al-qalb. Hati, perkataan, dan perbuatan. Memelihara min hadhil ma'asi, dari ini maksiat-maksiat. Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa, telah menciptakan oleh Allah, fina, pada kita, al-yada, akan tangan, wal fama, dan mulut, wal rijla, dan kaki, wal qalba, dan hati, linasta'amila, untuk menggunakan oleh kita, zalika, akan demikian itu, ma khalaqa, apa yang diciptakan oleh Allah, fima, dalam sesuatu, ahallallahu, yang telah menghalalkan Allahu, oleh Allah, bit ta'ati, dengan ketaatan-ketaatan, wa yakuna, dan menjadi ada, lana, bagi kita, as-sawabu, oleh pahala, ini ista'malna, apabila menggunakan oleh kita, hadhil asya'a, akan ini perkara-perkara, fi ta'atillahi, dalam taat kepada Allah, wa in ista'malnaha, dan jika menggunakan oleh kita, akan ma khalaqa, apa yang diciptakan oleh Allah, fina, pada kita, tadi depan,
fima dalam sesuatu haramallahu yang telah mengharamkan Allahu oleh Allah, syarat maka menjadi oleh itu ma khalaqa anggota-anggota badan tadi, tangan, kaki, mata, wabalan itu wabal itu musik apa namanya, apa wabal itu terjemahan kitanya, musibah atau bencana alaina atas kita, wabalan jadi bencana alaina atas kita. Hadhil jawarihu bermula ini anggota-anggota tubuh, khalaqaha menciptakanha akan al-jawari Allah oleh Allah fina pada kita, amanatan sebagai amanat, ai artinya linus'alah akan ditanya akan kita anha darinya al-jawarih fil akhirati di akhirat. Ini ista'malnaha apabila mempergunakan oleh kita ha akan al-jawarih bil khairi dengan kebaikan, wa in ista'malnaha dan jika mengerjakan oleh mempergunakan oleh kita ha akan al-jawarih fil ma'siyati dalam maksiat, di akhirat bersaksi pada Allah oleh tangan kita, oleh kaki kita, bahkan dipakai untuk kebaikan atau maksiat. Firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Wa tukallimuna berbicaralah kepada kami kata Allah, aydihim oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum dan bersaksilah arjuluhum oleh kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun dengan apa yang telah mereka perbuat. Ar-Rasulu akhbara telah menghabarkan oleh Rasulullah fi hadisihi dalam hadisnya, alladzi yang huwa bermula dia hadisihi sabata sahih, sabatarnya sahha yang telah sahih oleh hadisihi anhu darinya Rasulullah, annal anamila sesungguhnya jari-jari, ujung jari-jari. Kalau ini kan asbu' namanya, asbu' asabi'. Nah, setiap bagian dari ini ada penamaan masing-masing nih. Ujungnya sini namanya unmulah, jamannya anamil. Ini unmulah. Ini segini doang. Ini nanti ditanya nih. Terus itu tus'alu akan ditanya. Ini mulai ditanya nih. Yaumul qiyamati di hari kiamat. Wa tustamtaqu dan diminta berbicara. Ai artinya fatamtiqu maka berbicara oleh itu anamil bi qudratillah dengan kudrah Allah, kama yantiqu sebagaimana berbicara al-lisanu oleh lidah zalikal yauma pada itu hari. Masya Allah. Gitu Dil. Ini pakai apa gitu nih? Siap bukan ini? Apa bakal dagang? Oh Fadil gitu. Apa bakal apa? Nyolekin wadon. Gitu Dil. Ini ujung ini doang. Akan bersaksi dia kepada Allah atau menunjukkan kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada ketaatan. Di mana ada pengajian? Oh di sono. Mana pengajian? Oh di sono. Nah di sini ini jadi nanti bersaksi dia, menunjukin kepada apa? Kebaikan. Oh di sono. Di mana dangdut? Oh di sono. Wah ini ntar yang nunjukin dangdut nih, bersaksi dia. Gitu Dil. Masya Allah. Hadhil anamilu ini terus ini ujung jari-jari tamtiku berbicara oleh al-anamil bima dengan sesuatu fa'ala syakhsu fa'ala yang telah berbuat
asy-syakhsu oleh seseorang min khairin dari kebaikan aw syarrin atau keburukan. Alladzi yasta'miluha yang menggunakannya akan al-anabil bi dzikrillah dengan zikir pada Allah, tashhadu bersaksi oleh al-anabil lahu baginya itu orang, baginya alladzi. Ini unmulah ini unmulah namanya ini, ruas-ruas jari ini. Ini ruas-ruas jari kalau dipakai untuk berzikir maka dia akan bersaksi pada Allah. Ruas jari ini. Dan dianjurkan pada zikir yang ma'dud, yang mudah untuk dihitung dengan apa? Dengan tangan ini. Seperti misalkan tasbih, tahmid atau takbir, hitung dengan gini ya, yang setelah sholat. Anjurkan, tapi jangan pakai yang kiri. Tidak dianjurkan untuk yang kiri, yang kanan. Yang kanan aja. Ada sebagian orang kanan kiri. Ya bukan haram, tapi yang dianjurkan yang kanan. Dianjurkan yang kanan. Kalau tasbih bagaimana? Boleh juga tasbih dan baik. Ya, untuk berzikir, zikir baik. Maka alat yang digunakan untuk kebaikan juga adalah baik. Dan itu sudah ada dari zaman dahulu, bahkan dari zaman sahabat Rasulullah sudah ada. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa beliau memiliki biji-bijian 12.000 biji-bijian dari kerikil-kerikil atau semacamnya. Setiap hari beliau membaca itu tasbih sejumlah demikian itu, dan dengan tawadhu'nya, ini karena tawadhu' beliau mengatakan apa? Usabbihullaha biqadri dzunubi. Aku bertasbih kepada Allah dengan bebatuan ini sehitungan dosa-dosaku. Padahal beliau orang ahli ibadah, Abu Hurairah, sahabat Nabi, ashabus suffah. Ashabus suffah itu artinya para sahabat dari kalangan yang orang-orang habiskan waktunya betul-betul dalam ibadah kepada Allah. Begitu. Tawadhu'nya min babit tawadhu. Beliau mengatakan begitu, tawadhu. Kalau kita ngomong gitu, umpama benar ngomong begitu, emang juga banyak dosa kita mah. Nah, iya. Pantas namanya, bahkan lebih daripada itu. Lah Abu Hurairah. Beliau bertasbih, kata beliau apa? Jadi tasbih setiap hari sekian ribu itu, 12.000 itu lebih bahkan. Beliau apa? Mengatakannya gitu, usabbihullaha biqadri dzunubi. Aku bertasbih pada Allah seukuran hitungan dosa-dosaku. Tawadhu'nya beliau. Kita yang banyak dosa ngitung tasbih kagak, muterin sering, muterin doang. Muterin doang, tasbihnya kagak. Tapi tasbih itu, alat tasbih itu, ada hadis Nabi mengatakan ni'mal mudzakir as-subhah. Ni'mal mudzakir as-subhah. Senikmat-nikmatnya atau sebaik-baiknya apa yang mengingatkan untuk berzikir adalah subhah. Mana itu tasbih? Jadi dari zaman Nabi sudah ada itu. Walaupun di zaman Nabi tidak dalam bentuk ikatan, sudah diikat. Zaman Nabi sudah biji-bijian belum diikat. Tapi tidak ada bedanya baik yang sudah diikat semacam ini atau tidak diikat. Sama aja. Nah, Rasulullah mengatakan ni'mal mudzakir as-subhah. Jadi sebaik-baiknya alat yang mengingatkan untuk berzikir adalah tasbih. Ini ajaib, ini tasbih. Ajaib tasbih itu. Tasbih itu seukuran dilihat aja orang akan mengingatkan dia untuk berzikir. Itu sabda Rasulullah itu, ni'mal mudzakir as-subhah. Ini kelihatan juga ini orang ingatnya apa? Zikir.
Jangankan kelihatan, dikantongin, gitu mau ngambil duit, kepegang apa? Tasbih. Terlintas dalam pikiran dia apa? Zikir. Makanya bagus itu untuk dibawa-bawa ini. Ya tentu jangan niat pamer. Waduh, depan orang mana bijinya gede-gede lagi. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu sayyidut Thaifatus Sufiyah, pimpinan para ahli tasawuf di masanya. Ketika ditanya tentang tasbih semacam ini, beliau mengatakan apa? Kaifa atrukuhu wa huwa alladhi yusiluni ila rabbi. Atau semacam itu ungkapan beliau. Beliau mengatakan apa? Bagaimana mungkin saya akan meninggalkan ini tasbih? Padahal itu tasbih apa? Telah menyampaikan saya kepada Allah. Maksudnya kepada derajat yang tinggi, kepada kesalehan, kewalian. Nah, jadi tasbih itu sangat besar manfaatnya. Jadi untuk supaya ingat berzikir, sering-sering buat tasbih. Sering-sering buat tasbih itu. Bawa aja dulu, zikir mau belakangan, bawa aja dulu itu. Mau dikalungin, mau dikantongin, bawa aja itu. Pegang-pegang begini. Itu kalau udah dibawa itu, sewaktu-waktu dia akan pakai itu, begini. Akan dibaca itu. Berzikir dia. Apalagi orang yang punya wirid yang harus dibaca, amalan seperti misalkan orang-orang tarekat yang ia butuh untuk apa ya, menghitung bacaannya, pasti dia akan baca. Ya, jadi ini dia bawa aja dulu ke mana-mana, dikalungin kayak nggak apa-apa, kantongin nggak apa-apa. Sama kalau bisa sama siwaknya, kalau enggak sepaket, gantungin di sini siwak. Itu sepaket, gantungin. Kalau tasbih nggak ada siwaknya begini, orang bisa minjem. Tapi kalau ada siwaknya, aman nggak itu? Nggak dipinjam orang. Masya Allah. Sabda Nabi itu, ni'mal mudzakir as-subha. Nah, ada anjuran untuk zikir yang ma'dud, yang mudah untuk dihitung dengan apa? Al-anamil, uras-uras jari. Nah, nanti tangan kita ini mustantaqat. Mustantaqat itu ada diminta untuk berbicara, bersaksi kepada Allah. Jadi tangan kita ini dipakai untuk apa? Nah, kalau pakai berzikir begini, wah, bersaksi dia kepada Allah. Dulu di dunia dipakai untuk berzikir. Masya Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fatazawwadu, dan buatlah bekal oleh kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, fa inna, sesungguhnya khairaz zadi, terbaik bekal, at-taqwa, itu takwa. Khairu ma yatazawwaduhu, bermula terbaik, ma sesuatu, yatazawwaduhu yang menjadikan bekal, hu akan ma, al-insan oleh seseorang, fi hadhil hayati, dalam ini kehidupan, taqwallahi, itu takwa kepada Allah. Makna taqwa, bermula makna taqwa adaul wajibati, itu mengerjakan kewajiban-kewajiban, allati faradaha Allah, yang telah mewajibkanha, akan al-wajibat, Allahu oleh Allah, wa tajannubul muharramati, dan menghindari perkara-perkara yang haram, allati harramaha, yang telah mengharamkan ha, akan al-muharramat, Allahu oleh Allah. Summa taqwa, kemudian taqwa, la takunu, tidak terjadi atau tidak ada apa taqwa, illa bil aqidatis sahihati, kecuali dengan akidah yang benar. Nah, ini kuncinya.
landasannya. Aqidati ahli sunnati wal jamaati, yaitu aqidah ahli sunnah wal jamaah. Man lam yakun, siapa orang lam yakun tidak ada dia, man ala hadhil aqidati, atas ini aqidah, la yakunu taqiyan, tidak menjadi oleh dia seorang yang bertakwa. Mahma, sekalipun amila, berbuat oleh man minat ta'ati, dari ketaatan-ketaatan, min salatin, daripada salat, wa siyamin, dan puasa, wa hajjin, dan haji, wa zakawatin, dan zakat-zakat, wa ghairi dzalika, dan selain demikian itu. Dengan akidah yang rusak, orang tidak akan pernah naik derajatnya. Maka penting untuk meluruskan akidah, perbaiki akidah, memahami ilmu tauhid. Ba'duha ula'il firaqi, ba'du, bermula sebagian haula'i, mereka, al-firaqi, firqah-firqah atau golongan-golongan, allati syazzat, yang telah mengasing oleh al-firaq. Artinya mengasing apa? Ekstrim, nyeleneh. Ekstrim, apa ekstrim? Nyeleneh, menyempal. Ba'duhum, sebagian mereka, al-firaq, dhallu wasalu, telah sampai oleh mereka, ba'dul firaq, ilal kufri, kepada kekufuran. Na'udzubillah. Kharaju, telah keluar oleh mereka, ba'du haula'il firaq, minal islami, dari Islam, wahum, dan bermula mereka, ba'dul firaq, yazunnuna, menyangka oleh mereka, ba'du al-firaq, annahum, bahwa mereka muslimuna, orang-orang muslim, lakinnahum, akan tetapi mereka, kharaju, telah keluar oleh mereka dari Islam. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, al-firaq, lam yakhruju, tidak keluar atau belum keluar, minal islami, dari Islam, lakinna aqidatahum, akan tetapi akidah mereka, hadhihi, ini, aqidatuhum ma'siyatun, itu maksiat akidahnya. Jadi yang disebut orang yang berakidah rusak itu, ada kalanya sampai kepada kufur, ada kalanya hanya sesat saja. Tentu yang kufur juga sesat, tetapi yang kufur telah keluar dari Islam. Kalau yang hanya sesat saja, maka dia masih tetap muslim, tetapi apa? Sesat. Liannaha, karena sungguhnya dia, ba'duhum khalafat, atau aqidatahum khalafat, telah menyalahi, maka alaihi rasul, apa yang ada di atasnya ar-rasul, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was sahabatu, dan para sahabat. Walhamdulillahi, dan segala puji, lillahi, itu bagi Allah, an ja'alana, bahwa telah menjadikan oleh Allah akan kita, min ahli sunnati, dari ahli sunnah. Aqidatuna, bermula akidah kita, al-aqidatu, itu akidah, allati kana 'alaiha, yang ada di atasnya akidah, ar-rasulu, oleh Rasulullah, as-sahabatu, dan para sahabatnya. Summa tanaqalaha, kemudian turun temurun, atau menurunkan, akan akidah, al-muslimuna, oleh orang-orang Islam, khalafuhum, yang datang belakangan mereka, an salafihim, dari salaf mereka, orang yang terdahulu mereka. Artinya turun-temurun antar generasi. Yang belakangan mendapatkannya, menerimanya dari orang-orang yang duluan. Ila yaumina hadza, hingga hari ini. Jadi apa yang kita yakini dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, itulah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nikmat paling besar, nikmat akidah ahli sunnati wal jamaah, nikmat paling besar itu. Masya Allah.
Ahlu baitir rasuli, ahli baitir rasul, artinya keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah. Al-Hasanu, yaitu Imam Hasan, wal Husainu, dan Imam Husain, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, Al-Hasan wal Husain, ala hadhil aqidati, di atas ini aqidah, aqidat ahli sunnati wal jamaah, aqidati ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, putra Al-Imam Al-Husain, putra Imam Al-Husain, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berakidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dikenalnya dengan Ali Zainal Abidin karena ahli ibadah. Akidahnya akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, berkeyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Boleh berkata apa? Antallahul ladzi la yahwika makan. Engkau ya Allah tidak diliputi oleh tempat. Juga berkata antallahul ladzi la tuhaddu fatakuna mahdudan. Engkau ya Allah yang maha suci dari bentuk dan ukuran. Engkau maha suci ya Allah dari segala bentuk dan ukuran. Juga berkata subhanaka la tuhassu wala tujassu wala tumassu. Maha suci engkau ya Allah, la tujassu, tidak dapat diraba, disentuh atau genggam, tidak dapat dirasakan, tidak dapat diindra. Yang dimaksud di dunia ini dengan pandangan mata, tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Yang dimaksud di dunia ini tidak disentuh, tidak dibentuk dalam fisik, dalam ukuran. Allah maha suci dari itu semua. Allah bukan benda. Allah maha suci dari tempat dan arah. Nah itu akidah Ahlu Baitin Nabi, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun temurun, terus turun temurun sampai sekarang. Di atas inilah akidah keluarga Rasulullah dan akidah umat Islam, ahli sunnati wal jamaah. Nah maka pegang teguh ini akidah. Itulah fondasi takwa. Wallahu a'lam bishawab.